Puji Tuhan, luar biasa baik Bu. Oke, alhamdulillah. Saya ingin membicarakan tentang supervisi yang akan kita lakukan untuk mata pelajaran agama Katolik ya Bu? Ya, di kelas 10? 10, iya. 10, oke. Baik Bu Ellen, sebelum saya lanjut nih, saya perlu tahu tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Ellen lakukan. Baik, tujuan pembelajaran dalam materi saya nanti itu yang pertama adalah peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian suara hati. Yang kedua, mereka mampu memahami peran dan fungsi suara hati tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mereka mampu bersyukur atas peran dan fungsi suara hati, serta nantinya mereka akan bisa membuat doa syukur. Oke, materi yang sangat menarik dari suara hati. Oke, selanjutnya bagaimana metode pembelajaran yang akan Bu Ellen gunakan? Jadi metode yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti itu saya memakai PBL Bu. Jadi problem based learning. Memang saat ini seperti PBL dan PJBL sedang in untuk dilakukan ya Bu Ellen ya. Oke, metode yang sangat menarik. Kemudian beberapa hal yang perlu Bu Ellen perhatikan dalam pelaksanaan supervisi nanti. Yang pertama adalah langkah atau sintaks dari pembelajaran PBL. Kemudian yang harus dilakukan adalah urutan kegiatan. Yang itu sangat penting, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Oke Bu Ellen? Ya. Kemudian kapan dan di mana rencana ini akan kita lakukan? Rencananya besok, Bu. Rencananya besok dan itu di kelas 10. Oke. Kelas 10 besok berarti hari Rabu ya besok? Iya, betul. Untuk kelas 10 apakah nanti tempatnya tetap terlaksana atau dilaksanakan di dalam kelas atau di ruangan lain? Kalau agama Katolik sendiri itu kan terdiri dari beberapa siswa di beda kelas. Jadinya tidak mungkin saya melaksanakan di kelas tersebut karena memang kalau Katolik itu kan hanya ada 2 atau 3 begitu dalam satu kelas. Jadi ini saya kumpulkan menjadi satu di kelas 10 itu nanti tempatnya ada di ruang media di perpustakaan. Besok berarti kita bertemunya di ruang media perpustakaan. Baik Bu Ellen, sampai bertemu besok. Kemudian untuk jadwal refleksi pasca observasi nanti akan kita bahas setelah observasi. Oh iya, ya siap Bu. Terima kasih Bu Ellen, kita bertemu besok. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik, oke. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Cucu. Baik. Bu Ellen absen dulu ya. Ya Bu. Gloria. Hadir. Feren. Hadir Bu. Catherine. Hadir Bu. Felis. Hadir. Esther. Hadir. Gregorius. Hadir Bu. Joyce. Hadir Bu. Julian. Hadir. Jean. Hadir Bu. Cucu. Sakit. Oh, Jojo yang sakit. Baik. Gimana nih kalian hari ini, sehat semua? Sehat. Tidak ada yang flu, batuk atau tidak ya, puji Tuhan. Jadi kalau semuanya sehat, pada hari ini nanti akan mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita buka hari ini dengan doa pembukaan. Siapa yang akan memimpin doa? Greg. Oke, silakan Greg. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Amin. Amin. Bagi Allah Tunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas perlindungannya sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati kami dan juga memberkati kalian yang akan memberikan materi untuk kami. Semoga pembelajaran pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Baik, terima kasih Greg telah membuka pembelajaran pada hari ini dengan doa. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai suara hati. Nah, pada materi suara hati, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama,
peserta didik itu kalian ya. Kalian nanti mampu menjelaskan apa itu pengertian suara hati. Yang kedua, mampu memahami peran dan fungsi suara hati. Yang ketiga, mampu bersyukur atas karunia suara hati yang dimiliki dengan membuat doa syukur. Oke, selanjutnya mampu menerapkan cara Membina suara hati secara pribadi dengan sebuah refleksi atau membaca kitab suci. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada materi suara hati. Selanjutnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan pengertian suara hati menurut ajaran Gereja Katolik dengan menggunakan istilah yang tepat. Ya. Yang kedua adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian mampu menjabarkan fungsi suara hati dengan menyebutkan minimal 3 fungsi suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini? Jadi KKTP itu adalah untuk mengukur sejauh mana pembelajaran ini pada materi suara hati itu dapat kalian capai. Itu ya, ini adalah tolok ukurnya nanti dalam materi suara hati. Begitu. Selanjutnya. Oke. Materi apa yang sudah kita pelajari sebelum materi hari ini? Materi apa yang kemarin kita pelajari itu? Kita mempelajari materi tentang apa? Greg, ya. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bisa dijelaskan pengertiannya atau? Dari kesetaraan laki-laki dan perempuan, Ya. menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah, serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Jadi sederajat ya, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada yang membedakan. Jadi di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Ada yang mau menambah lagi? Ada, Bu. Esther, oke. Laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Ada di kitabnya di Kejadian pasal 1 itu menjelaskan bahwa kita itu harus memanusiakan manusia, menjadikan kita itu serupa dengan kita. Bagus, luar biasa sekali kalian masih ingat ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi sesuai dengan kitab suci Kejadian 1 pasal 26. Nah, itu jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah itu sama, tidak ada yang di atasnya atau tidak ada yang di bawahnya. Oke, luar biasa sekali kalian ya. Lanjut. Nah, di sini ada asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran suara hati, Bu Ellen ingin kalian mengerjakan asesmen awal. Itu ya. Jadi apa sih asesmen ini? Ini nanti untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi kita pada hari ini. Nah, untuk asesmen ini sudah Bu Ellen kirim di dalam grup kelas. Silahkan kalian mulai mengerjakan, itu ada di Google Form. Ya, tuh. Sudah Bu Ellen kirim di dalam Google Form di grup kelas. Lima menit cukup ya? Ya.
Bisa nggak kira-kira mengerjakannya? Yang sudah selesai boleh dikirim. Nanti Bu Ellen cek. Sudah ya? Ada yang belum? Belum. Oke, Bu Ellen tunggu. Ya, Bu. Sudah. Oke. Sudah? Sudah ya? Ada yang belum? Sudah semua. Oke, Bu Ellen cek dulu di sini. Baik, sudah semuanya di sini dikumpulkan ya. Nah, hasil sudah Bu Ellen lihat, dan hasil dari asesmen ini akan Bu Ellen gunakan untuk mengambil kebijakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Begitu ya. Terima kasih untuk isiannya. Bu Ellen simpan di sini. Kita lanjut lagi. Ada 3 pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan pemantik yang ada di depan? Yang pertama adalah, pernahkah kalian mengalami pergumulan atau pergulatan batin yang hendak kalian lakukan suatu tindakan lah? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut kalian apa yang menjadi penyebab dari pergumulan atau pergulatan yang kalian alami? Dan yang terakhir adalah bagaimana sikap kalian? Apa yang kalian ambil dari pergumulan yang kalian alami? Itu ada 3 pertanyaan pemantik. Siapa yang bisa menjawab? Yang mau sharing? Oke, Gloria. Waktu itu saya mengalami pertemuan Keras. ada ulangan gitu, Ada ulangan. Oke. ulangan dan teman-teman saya itu yang lain tuh pada nyontoh kayak buat kerepean gitu. Iya. Terus saya sendiri, saya tuh juga bingung ini kira-kira ikut-ikut enggak ya, soalnya kan teman-teman semuanya pada gitu, takutnya nilai saya nanti malah turun. Nah, tapi Tuhannya setelah berdoa dan diteguhkan sama Tuhan itu, saya jadi ikut suara hati saya sendiri untuk tidak ikut teman yang lain. Saya tetap ikut kalau nggak nyontoh itu lebih baik. Lebih baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Gloria. Oke, jadi dia pergulatannya adalah bingung, saya ini harus mencontek atau harus mengerjakan sendiri, gitu ya. Kalau mencontek saya ikut-ikutan teman mencontek,
Gitu. Tapi Bu Ellen yakin dan percaya Gloria mengambil sebuah keputusan yang sangat tepat, yaitu sesuai dengan suara hatinya, mengerjakan sendiri meskipun berapapun nilainya, tapi Gloria jujur dalam hati Gloria sendiri. Baik, terima kasih luar biasa Gloria. Ada yang mau sharing lagi, menambahi pergumulan atau pergulatan? Siapa? Pasti semuanya itu pernah mengalami suatu pergumulan. Ayo, nggak apa-apa, kita sharing-sharing di sini. Julian mungkin? Ya. Oke, silakan. Jadi waktu itu kan di kelas matematika Bu, Oke. ada mau kayak tes gitu Bu, tes dadakan. Nah waktu itu gurunya itu izin keluar dulu Bu, kan pada belum siap yang laki-laki. Ya. Terus saya itu mau ikut, saya kan juga belum belajar Bu, belum siap-siap. Lalu saya kalau ikut nanti nilai saya jelek, tapi kalau nggak ikut ya sama aja gitu Bu. Terus saya dikompor-komporin sama teman-teman saya, terus saya niatin dalam hati kalau nggak usah, nggak apa-apa nilai saya jelek gitu. Yang penting jujur. Ya, Oke, jadi tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suara hati. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan Julian. Oke, Bu Ellen sangat yakin dan percaya kalian membuat keputusan yang tepat sesuai dengan suara hati kalian masing-masing. Oke. Selanjutnya adalah inti. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di dalam tujuan pembelajaran tadi ya, inti dari materi kita pada hari ini adalah pengertian suara hati, fungsi dan peran, ajaran Gereja Katolik tentang suara hati, bersyukur atas suara hati, dan cara membina suara hati. Oke, ice breaking nih. Daripada kalian ngantuk nih, Bu Ellen sudah melihat mata Feren itu sudah kayak mau merem gitu ya. Jadi sudah merasa ada kebosanan ya Feren ya. Oke, berdiri semuanya, kita ice breaking. Apa ice breakingnya hari ini ya? Ada yang mau memimpin ice breaking pada hari ini? Bu Ellen aja. Oke, nanti ada dua dari Bu Ellen dan dari kalian ya. Oke. Di sini semuanya pasti sudah mengikuti sekolah minggu, ya kan, di gereja. Gitu. Nah, kita bernyanyi bersama lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu dan tanganmu. Hanya dua saja, ya. Oke. Semuanya sudah bisa kan lagu itu? Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip kalau mata. Hati-hati gunakan matamu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tetap berdiri, silakan. Gloria sama Esther mungkin kita ice breaking. Ayo, ada ide apa ice breakingnya hari ini? Boleh. Fokus. Ini melatih fokus, juga harus didengarkan. Nanti kalau batu itu duduk, bata berdiri. duduk. Bata berdiri. Ayo fokus. Batu duduk, bata berdiri. Batu duduk, bata berdiri. Siap. Bata. Batu.
Batu. Batu. Batu, 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 bata, batu. Batu, bata, batu, bata, batu, bata, bata. Gampang. Batu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Esther dan Gloria. Bagaimana, sudah fresh? Aaron sudah tidak ngantuk lagi ya? Oke, kita bisa lanjut. Baik, di sini Bu Ellen ada sebuah video yang harus kalian amati ya. Jadi mengamati video pendek ini mengenai suara hati. Jadi ada seorang anak nanti bernama Budi, penjual asongan itu menemukan dompet berisi uang. Nah, di situ Budi mengalami pergulatan batin, pergulatan hati antara isi dompet itu dipakai untuk kehidupan dia karena memang kehidupan dia itu di bawah rata-rata ya, atau mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Nah, di situ Budi mengalami sebuah pergulatan batin yang luar biasa. Karena di situ juga sama temannya diujuk-ujuki ya, ambil aja. Toh juga pemilik dompet ini tidak tahu kamu yang mengambil. Nah, tapi di dalam hati kecilnya Budi itu ada dua pilihan antara diambil atau dikembalikan. Itu. Jadi kalian nanti bisa mengamati apa yang terjadi dengan Budi dan nanti akan kalian kerjakan bersama, kerja kelompok bersama kelompoknya ya. Oke, silahkan dilihat dan dicermati ya.
Pasti disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau gimana aja sini. Ya, berapa sini ya? Jangan. Ya berapa di sini ya? Nah, itu tuh, musik. Ini dompetnya Om. Kamu siapa? Makasih ya Bu ya. 10 tahun kemudian yang dialami Budi. Oke, luar biasa ya. Jadi buah dari kejujuran itu adalah kesempurnaan. Itu Budi tadi jujur dengan kata hatinya, memilih mengembalikan dompet tersebut sesuai dengan suara hatinya. Baik. Nah, sekarang Bu Ellen akan membagikan LKPD, membagi kalian secara kelompok untuk mengerjakan. Kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Ini ya LKPD-nya Bu Ellen bagikan. Berarti kelompoknya 22. Ada yang 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Cukup ya? Silahkan sebelum mengerjakan kalian membaca petunjuk belajarnya yang ada di LKPD. Nah, di sini sudah ada petunjuk belajarnya, ada tujuan pembelajarnya, ada, sudah lengkap di sini ya. Sebelum kalian mengerjakan dan berdiskusi, kalian membaca dahulu. Oke. Kemudian ini ada diskusi dalam kelompok. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan presentasi, semua kelompok maju satu ya nanti ya, untuk presentasi maju ke depan. Dan untuk halaman yang terakhir, lihat di evaluasi dan penerapan. Boleh jelaskan sedikit. Itu yang ketiga adalah membuat moto yang mengungkapkan keinginan untuk bertindak sesuai suara hati. Jadi Bu Ellen minta kalian membuat motonya di dalam Canva. Ya, membuat moto, jadi dihias, kan sudah ada template-nya kan di Canva, dihias sebaik mungkin moto hidup mengenai tindakan sesuai hati nurani yang benar. Begitu. Di sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, mungkin nanti Bu Ellen jelaskan lagi lebih rinci. Cukup jelas ya. Silahkan berdiskusi dalam kelompok. Bu Ellen kasih waktu 10 menit, cukup? Cukup? Felis, Joyce? Cukup ya. Iya, semua dikerjakan. Jelas ya? Tadi Esther tanya, Bu, yang dikerjakan di mana? Yang mana? Ini ada.
Pengorganisasian peserta didik. 10 menit cukup ya. Oke, silahkan mengerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Bu, mau tanya, Ya, Julian. ini kan saya nggak ada Canva, kalau ngeditnya di Subcut bisa? Oh, boleh ya. Untuk Ya. semuanya saja, tidak harus di Canva. Jadi di aplikasi yang lain boleh selain Canva. Begitu. Masih, Bu. Ya, lebih baik lagi kalau ada ayat kitab sucinya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai semua ya? Siap presentasi? Siap. Oke, silahkan kelompok 4. Kelompok 4 dulu, silahkan maju ke depan. Yang lain memperhatikan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Ya. Shalom semua. Shalom. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban kami, tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Stephen. Saya Jennifer. Saya Catherine. Nah, sekarang materi kelompok kami akan segera dijelaskan oleh Jian. Oke, ini adalah diskusi kami. Bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Setelah melihat video tadi, kami merasa terharu karena anak itu tadi kan punya rasa kemanusiaan untuk mengembalikan dompetnya bapak itu. Terus yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya? Nilai-nilainya itu ada kejujuran dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, tindakan yang harusnya diambil oleh Budi yaitu sudah benar, yaitu mengembalikan dompetnya bapaknya itu dan dia punya rasa kemanusiaan. Oke. Ya, baliknya aja. Oke, lanjut. Lalu pertanyaan yang di LKS tadi ada LKPD itu ada kesulitan apa yang kalian hadapi sama proses diskusi? Tentunya ada berbeda pendapat karena ya tidak manusia itu punya pendapatnya berbeda-beda. Yang sama juga tepaan tadi kelompok kami ada yang beda. Lalu hal apa yang kalian temukan atau pelajari dari video tadi tema pembelajaran yang sejauh ini? Kami itu belajar untuk lebih bersyukur dan lebih percaya kepada suara hati nurani di dalam diri masing-masing. Nah, sekarang kita semua disuruh membuat moto, dan kami sudah membuat moto dari kelompok kami mengenai keinginan untuk bertindak sesuai hati nurani yang benar. Jadi posternya ini teman-teman, moto kami yaitu jalanilah hari-harimu dengan hati nurani yang jujur. Seperti yang kita tahu tadi kesimpulannya yang dijelaskan oleh Jen dan Karen adalah kami simpulkan menjadi hari-harimu yang penuh dengan hati nurani dan dengan kejujuran. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami kelompok 4. Terima kasih sudah mendengarkan dan ya salam. Shalom. Terima kasih kelompok 4, luar biasa sekali ya. Jalanilah hari-harimu dengan penuh hati nurani dan kejujuran. Luar biasa sekali kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Salam teman-teman. Shalom. Salam dari kelompok 1. Saya Esther Hadrina dan teman saya Gloria Mevamia Tanaya. Di sini kami akan membacakan diskusi yang telah kami
pelajari dan kami kerjakan. Yaitu yang soal pertama, hasil diskusi kelompok. Bagaimana perasaan kalian dengan kasus Budi anak kecil yang tadi? Jawabannya itu terharu dan menyentuh hati sekali karena anak sekecil Budi saja bisa jujur, apalagi kita sebagai orang dewasa harus juga bisa lebih jujur daripada anak kecil itu. Lalu yang kedua, nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya, yaitu nilai kejujuran, mengikuti hati nurani, memiliki kasih dan komitmen untuk selalu jujur. Yang ketiga, tindakan yang harusnya diambil oleh Budi, mengembalikan dompet itu kepada sang pemilik dompet yang terjadi di depan toko. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, susunlah rencana tindakan yang akan diambil jika menghadapi kasus seperti itu. Di dalam kebingungan, kita berdoa memohon petunjuk dari Tuhan untuk mengambil langkah yang terbaik dan melakukan apa yang menjadi suara hati kita. Kesulitan apa yang kalian hadapi selama proses diskusi? Tidak ada, karena Tuhan selalu menolong. Yang kedua, hal-hal apa yang kalian temukan atau pelajari? Kita belajar mengedepankan kejujuran sesuai dengan suara hati. Seperti kisahnya anak Budi tadi, dia selalu jujur karena dulu pernah dibilangi oleh ibunya untuk selalu jujur dan tidak berbohong. Yang ketiga yaitu ada moto, mengungkapkan keinginan untuk bertindak sesuai hati nurani yang benar. Misalnya prestasi yes, jujur harus. Di sini kami sudah membuat moto, yaitu di Canva. Jadi ini moto dari kami yaitu jujur adalah kunci dari kesuksesan. Jadi ini juga diambil dari film yang tadi sudah kita lihat tentang ceritanya Budi, kalau dengan kejujurannya itu bisa membawa dia sampai jauh menjadi orang sukses, dan itu menginspirasi kami dan membuat kami mempunyai moto ini. Oke, luar biasa. Jujur adalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, motonya tadi adalah kejujuran adalah kunci dari kesuksesan. Luar biasa sekali kelompok 1. Silakan dilanjut kelompok 2. Jalan. Oke. Izin ke kamar mandi. Oke, silakan. Salam semua. Shalom. Kami dari kelompok 2 jadi membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Kasus yang ada di film tadi yaitu terharu dan sangat termotivasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Budi. 2. Nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya? Kebaikan dibalaskan dengan kebaikan. Jujur, kita pasti akan menuai hasil yang baik juga. 3. Tindakan yang harusnya diambil oleh Budi, mengembalikan dompet yang ditemukan ke pemiliknya dengan ikhlas. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya, susunlah rencana tindakan yang akan diambil jika menghadapi kasus seperti itu, yaitu mengambil keputusan yang bijak dan ikhlas untuk mengembalikan barang yang bukan milik kita. Dan kesulitan apa yang kalian hadapi selama proses diskusi, yaitu perbedaan pendapat dalam mencari tema poster yang akan dipilih. Yang kedua, hal-hal apa yang kalian temukan atau pelajari. Kita bisa belajar lebih dewasa dalam berpikir dan hati kita dan berusaha jujur sesuai suara hati kita. Lalu ini adalah moto kita. Moto yang kita buat yaitu ini, jujur itu hebat, karena dikatakan hebat karena tidak semua orang itu bisa berperilaku dengan jujur seperti yang tertulis di dalam ayat Alkitab Amsal pasal 11 ayat 3, yaitu orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi orang jujur pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih, tepuk tangan kelompok 2. Jadi luar biasa sekali ya. Dia tadi menggunakan moto mengambil dari ayat kitab suci yang diambil dari kitab Amsal ayat 11.
yaitu mengenai kejujuran ya. Oke, luar biasa sekali kelompok 2. Yang terakhir silahkan kelompok 3. Kelompok terakhir ya? Ya, Oke, semangat. Shalom semuanya. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang suara hati yang tadi. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian dengan kasus tersebut? Menyentuh karena Budi berani mengambil keputusan yang bijak dan berani mengembalikan dompet tersebut. Nomor 2, nilai-nilai apa saja yang terlibat di dalamnya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Yang 3, tindakan yang harusnya diambil oleh Budi yaitu mengembalikan dompet yang ditemukan ke pemiliknya dengan ikhlas. Selanjutnya, susunan rencana tindakan yang akan diambil jika menghadapi kasus seperti itu. Yang harus kita ambil tindakan yaitu mengambil keputusan yang bijak dan ikhlas untuk mengembalikan barang yang bukan milik kita atau hak kita. Kemudian kesulitan yang kalian hadapi selama proses diskusi yaitu yang pertama, perbedaan pendapat dalam memilih desain untuk poster. Nomor 2, hal-hal yang kalian temukan atau kalian pelajari. Jika kita menemukan sesuatu yang bukan hak kita, sebaiknya kita kembalikan kepada pemiliknya. Itulah yang disebut dengan kejujuran. Yang ketiga, kami akan mempresentasikan hasil desain poster kami. Kelihatan ya? Oke, bisa dibacakan? Ini motonya kejujuran itu sulit tetapi selalu benar. Oke, luar biasa. Sekian presentasi dari kami. Shalom. Shalom, terima kasih, tepuk tangan kelompok terakhir, kelompok 3 yang mengambil moto kejujuran itu sulit tetapi selalu benar. Luar biasa ya. Dari 4 kelompok ini sangat luar biasa sekali. Bu Ellen sangat bangga kepada kalian bahwa di dalam materi hari ini kalian bisa menemukan, bisa mengerti, bisa memahami apa arti dari suara hati, peran dan fungsinya, dan bagaimana kalian memutuskan mengambil suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Bu Ellen akan membagikan, sebentar. Bu Ellen akan membagikan lembar refleksi untuk kalian isi. Jadi seperti ini ya. Di sini. Nah, tugas kalian nanti akan menuliskan refleksi pribadi. Jadi perasaan kalian hari ini seperti apa? Di sini sudah ada emot ikonnya. Silahkan nanti dicentang saja menurut hati, suara hati kalian. Yang mana? Itu ada bingung, ada sedih, ada nangis, ada bosen, ada berbunga berbintang-bintang, senang gitu ya. Kemudian nanti akan barter dengan temannya. Nah, selanjutnya akan kalian bacakan masing-masing yang kalian dapat milik teman kalian. Begitu ya. Bu Ellen kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Sambil menunggu teman kalian Esther dan Gloria yang izin ke toilet tadi.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, kita barter mulai dari sini. Barter ke dibalik nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Yo, barter. Oke, stop. Lagi. Stop. Nah, presentasinya cukup kalian berdiri aja ya. Mulai dari Jean, silahkan dibaca. Namanya? Iya. Berdiri. Saya mendapat punyanya Felicia Naura. Ini ekspresinya agak nanggung ya. Enggak. Ekspresinya bahagia ya itu, oke. Paksa ya. Bahagia, oke. Yang dirasakan adalah mengajarkan pentingnya suara hati kita saat pikiran kita sedang bergulat, dan ini membantu kita memahami diri sendiri. Lalu, bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan, menjadi diri sendiri yang lebih baik, tahu yang buruk dan yang benar. Oke, tepuk tangan untuk Felis. Punya Felis ya. Silakan Feren, kebagian punya siapa? Ini saya kebagian punyanya Joyce. Nah, ini perasaannya dia berbintang-bintang, berbintang-bintang. Emosinya bertambah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Yang ngejawab, pelajaran ini mengajarkan pentingnya mendengarkan intuisi dan perasaan dalam pengambilan keputusan. Membantu kita memahami diri sendiri, mengenali nilai pribadi, dan mengambil langkah yang sesuai dengan tujuan hidup. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan? Yang ngejawab, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermoral, tahu mana yang benar dan salah, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Lebih mendengarkan intuisi, keren sekali. Silahkan, Catherine. Saya memegang punyanya Esther, Ya, dan di sini ekspresinya dia berbintang-bintang. berbintang-bintang, luar biasa. Untuk yang pertama, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Esther menjawab, lebih tahu peran suara hati dalam pengambilan keputusan. Suara hati selalu benar, tergantung bagaimana kita memutuskannya. Dan untuk yang pertanyaan kedua, jawabannya adalah saya akan selalu mengikuti suara hati saya dalam setiap keputusan yang saya alami. Oke, terima kasih, luar biasa, tepuk tangan. Silakan lanjut, Greg. Saya mendapat punyanya Gloria. Perasaannya saat ini berbintang-bintang. Oke, berbintang-bintang, luar biasa. Pertanyaannya, apa yang kamu pelajari dari diskusi ini tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Dan dari diskusi hari ini saya belajar bagaimana cara mengikuti hati nurani, seperti contohnya bersikap jujur, dan saya jadi tahu kalau jujur adalah kunci dari kesuksesan. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan? Untuk kedepannya pasti saya juga akan mengalami berbagai tantangan, dan saya akan memilih untuk mengikuti suara hati saya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Gloria yang dibacakan oleh Greg. Silakan Julian. Ini saya mendapat penyanyi Jean. Oke. Perasaannya saat ini dia merasakan berbintang-bintang ya. Oke, luar biasa. Suara hatinya berbintang-bintang hari ini Apa yang kamu ekspresinya. pelajari dari diskusi tentang suara hati dan pengambilan keputusan moral? Bahwa suara hati mengajarkan untuk selalu mengikuti suara hati kita dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagaimana kamu bisa menerapkan pemahaman ini dalam situasi pribadi di masa depan? Bisa membantu dalam pengambilan
keputusan sesuai dengan hati nurani untuk tujuan yang lebih baik dan benar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Jean yang dibacakan Julian. Lanjut. Saya membawa penyanyian. Nomornya ini, perasaannya. Berbintang-bintang lagi, luar biasa. Oke, setelah kalian tadi presentasi bersama dengan kelompok kalian masing-masing, saatnya kita menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari suara hati? Apa saja peran dan fungsi suara hati? Yang terakhir adalah jelaskan ajaran gereja Katolik mengenai suara hati. Nah, jadi kan kita tadi sudah berproses bersama, saling sharing, diskusi dalam kelompok masing-masing, sehingga kalian bisa menyimpulkan apa sih materi kita pada hari ini. Kita mempelajari tentang apa, suara hati itu apa, pengertiannya apa, peran dan fungsinya. Terus gereja Katolik berbicara tentang apa mengenai kitab suci, mengenai suara hati, begitu. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menyimpulkan? Greg mungkin? Oke, silakan. Saya mau jawab yang nomor 3, Bu. Nomor 3, oke. Jelaskan ajaran gereja Katolik tentang suara hati. Maksudnya itu dengan cara mendalami wahyu Allah yang ada di kitab suci. Mendalami wahyu Allah yang ada dalam kitab suci terkait suara hati. Luar biasa sekali. Yang nomor 1 dan 2 nih, siapa? Ayo. Nomor 1, Joyce. Jadi suara hati itu keputusan yang membantu seseorang dalam menjalankan atau membatalkan suatu tindakan perlu atau tidak perlu dilakukan yang berasal dari hati nurani. Oke, jadi keputusan yang berasal dari hati nurani. Itu masalah benar nggak sih, benar atau salah? Keputusan apa yang akan kita ambil? Oke, luar biasa, Joyce. Sekarang yang terakhir nomor 2, peran. Fungsinya untuk apa sih suara hati itu? Oke. Fungsi suara hati itu bisa menjelaskan mengenai. Oke, luar biasa. Jadi fungsi dari suara hati itu adalah bisa membedakan antara baik dan benar. Nah, peran suara hati dalam kehidupan kita di kehidupan kita itu sangat penting dan sangat nyata. Ada 3 contoh penting dari Bu Ellen yang sehari-hari kalian alami. Yang pertama adalah dalam kehidupan sekolah ketika kalian menghadapi ujian. Dalam menghadapi ujian, Bu Ellen yakin kalian pernah mengalami pergumulan antara mencontek atau tidak. Nah, itu yang biasanya dialami oleh kalian di dalam menuntut sekolah. Aku mau mencontek nggak ya? Kalau mencontek aku nanti dosa dong, tidak sesuai dengan hati nurani. Nah, itu adalah pergumulan yang kalian alami antara iya dan tidak, antara baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ketika kalian harus membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua masak mungkin. Nah, di sisi lain kalian ada PR atau di sisi lain kalian ada janji sama teman kalian. Nah, di situ kalian mengalami pergulatan batin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya putuskan antara membantu ibu atau pergi dengan teman untuk bermain? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam kehidupan remaja. Nah, Bu Ellen yakin ketika kalian menjalin sebuah hubungan pacaran ya dengan beda agama. Nah, nggak salah satu lah, bisa salah 2, salah 3. Kalian pernah menjalin hubungan dengan yang berbeda agama. Bu Ellen yakin kalian mengalami pergumulan batin, pergulatan batin di situ. Antara saya teruskan nggak hubungan ini? Kalau saya teruskan tidak sesuai dengan ajaran, ya kan? Nah, di situ peran dan fungsi suara hati bekerja. Nah, ketika kalian memupuk,
menyirami suara hati itu dengan sebuah kebaikan, terus mendalami isi suara hati yang baik, Bu Ellen yakin dan percaya suara hati yang ada di dalam kalian akan menjadi tumbuh iman yang baik. Begitu ya. Jadi tugas kalian di sini adalah terus menyirami dan memupuk suara hati yang baik sehingga nantinya akan terbiasa memutuskan suatu keputusan yang baik dan benar. Begitu. Adakah pertanyaan yang kurang jelas mungkin? Sudah jelas ya. Jadi dari proses awal asesmen tadi, pemantik, persepsi, diskusi kelompok, presentasi, dan penyimpulan ini sudah jelas semuanya. Baik, untuk tugasnya Bu Ellen minta kepada kalian untuk merangkum materi yang kita bahas pada hari ini. Yang di pelajaran selanjutnya kita bahas bersama-sama. Gitu ya, diingat-ingat ya tugasnya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita tutup bukunya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Julian. Silakan Julian. Mari kita berdoa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar bersama dengan materi suara hati. Terima kasih atas semua berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga kepada Belen yang telah mengajar pada pagi hari ini. Semoga materi yang kami pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat dan bekal kami nanti saat besar ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu dengan pengantaran doa kami Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bu Ellen. Selamat pagi, Bu Etrian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai lebih lanjut, bagaimana kesan Bu Ellen setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Iya, jadi pembelajaran yang saya laksanakan kemarin berjalan dengan lancar dan siswa serta didik pun juga antusias dalam pembelajaran tersebut. Baik, saya juga melihat siswa antusias walaupun sebelumnya itu terlihat tegang, tapi setelah Bu Ellen memberikan ice breaking, mereka semangatnya, keaktifannya juga terlihat lebih antusias, lebih tertarik dengan pelajaran. Kemarin materinya suara hati, ya. Kemudian dari hasil pengamatan saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Ellen utarakan kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan dan ada satu fokus yang ini Bu Ellen kembangkan kemarin ya, untuk diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, khususnya pada diferensiasi apa Bu Ellen? Kreativitas produknya ya, diferensiasi produknya. Kemudian untuk catatan-catatan yang ada pada saya mulai dari awal itu sebenarnya sudah runut dari pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutup itu sudah runut, kemudian sintaks yang digunakan itu sudah sesuai dengan metode PBL. Ya, ada 5 sintaks, 5 langkah yang ada di PBL. Kemudian Bu Ellen juga sudah mengutarakan tujuan kepada siswa. Ada motivasi-motivasi yang disampaikan. Kemudian untuk tayangan itu juga membangun sekali videonya karena dianalisis bersama dengan siswa-siswa, dengan kelompok itu juga sudah sesuai dengan materi dengan model PBL-nya. Ada satu catatan yang saya garis bawahi kemarin. Di awal pembelajaran itu Bu Ellen belum mengkoneksikan atau memberikan sedikit gambaran untuk materi pembelajaran sebelumnya.
flashback. Ya, berarti flashbacknya itu Oke, ya. dilihat. Biasanya kan ada kemarin sudah kita belajar tentang apa Oh, iya. dan sebagainya. Nah, itu Iya, belum terlihat. betul. Tapi untuk motivasinya, persepsinya itu sudah bagus. Kemudian untuk diferensiasi produk, ya, itu hampir terpeleset sedikit karena awalnya kan diharuskan menggunakan Canva. Canva, iya. Setelah itu baru boleh, ternyata boleh menggunakan aplikasi-aplikasi Iya, lain selain betul. Canva, karena ada siswa kemarin yang Tidak punya aplikasi Canva dan Iya. memilih menggunakan CapCut. Iya. Bagus sekali Bu Ellen. Untuk diferensiasi produknya kemarin menggunakan suatu infografis atau Flyer. atau semacamnya begitu ya, serah pada siswa, kembalikan kepada siswa, dan aplikasinya juga dikembalikan kepada siswa. Kemampuannya atau aplikasi yang digunakan yang dimiliki dikembalikan kepada siswa. Bagus sekali Bu Ellen. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi atau setelah ini ada rencana-rencana tindak lanjut lain. Ya, jadi terima kasih Bu Erlian atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Ini juga menjadi catatan bagi saya dan motivasi bagi saya untuk kedepannya, untuk saya bisa memperbaiki lagi kekurangan-kekurangan, dan umpan balik tadi, catatan-catatan yang dari Bu Erlian tadi akan saya aktualisasikan atau aplikasikan di pembelajaran saya selanjutnya. Begitu. Jadi nanti tadi kan ada catatan-catatannya. Nanti catatan itu akan saya buat evaluasi untuk pembelajaran saya ke depannya. Mungkin minggu depan itu kan ada pembelajaran lagi. Mungkin di pembelajaran tersebut akan saya aktualisasikan lebih baik lagi. Oke, baik Bu Ellen. Untuk selebihnya luar biasa. Terima kasih Luar biasa. sekali. Semoga semangatnya Bu Ellen ini menular kepada siswa menjadi insan pembelajaran, siswa menjadi insan pembelajar yang profesional. Bu Ellen, terima kasih untuk kesempatannya bertemu hari ini. Terima Kita bisa kasih. bertemu kembali di Ya, depan. terima kasih Bu Erlian telah meluangkan waktu untuk saya, jadi kita bisa sharing bersama, terus memberikan umpan balik yang membangun bagi saya. Nanti kedepannya juga saya berharap Bu Erlian terus memberikan umpan balik, terus saya bisa evaluasi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Erlian. Sama-sama Bu Ellen. Ini kan kegiatan diskusi kita pasca observasi begitu ya, yang diobservasi Bu Ellen, kemudian observernya adalah Bu Erlian. Nah, berarti kan proses ini tadi kan sudah melalui pra, kemudian juga observasi. Ini tadi kan tinggal coaching pasca observasi. Dan tadi kalau saya mengamati dari apa yang didiskusikan, yes, Bu Erlian sebagai coach, kemudian Bu Ellen sebagai coach, ini sudah terbangun sekali. Jadi di sini sistemnya juga kemitraan, tidak ada hierarki, semuanya sama, setara. Kemudian tadi Bu Erlian sebagai coach juga memberikan alur diskusinya, menyampaikan alur diskusinya itu sudah sesuai dengan alur kita. Tadi Bu Erlian juga menanyakan tujuannya, refleksi sedikit kan tadi di awal ada kegiatan refleksi yang disampaikan Bu Erlian ke Bu Ellen terkait dengan observasi dan praktek yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ellen. Jadi ini seperti ada stimulus yang diawali dengan refleksi dari Bu Ellen sendiri yang dirasakan Bu Ellen pada saat Bu Ellen berpraktek pembelajaran yang diamati atau yang diobservasi oleh Bu Erlian. Jadi luar biasa. Jadi ada pemantik yang disampaikan oleh Bu Ellen sendiri selaku guru model yang diobservasi. Kemudian tadi juga Bu Erlian sudah menyampaikan tujuannya, ya, tujuan fokus yang diobservasi, di mana berdasarkan hasil percakapan pra-observasi yang disampaikan oleh Bu Ellen. Kemudian juga tadi ada identifikasi permasalahan yang terjadi, ya, hambatan atau permasalahan yang terjadi pada saat proses observasi. Salah satunya tadi mungkin apa tadi? Kalau saya menangkap tadi belum ada review pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan yang lalu. Nah, ini menjadi catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan Bu Erlian. Kemudian juga tadi Bu Ellen
sudah menyampaikan rencana aksinya nanti akan ditindaklanjuti seperti apa. Jadi sudah komplit sekali ini sesuai dengan alur kita. Kemudian ada rasa yang dihadirkan, ada eye contact-nya juga dapat tadi, sehingga benar-benar bermitra. Kemudian diskusi ini benar-benar dilaksanakan real dari hati, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Ellen selaku coach, kemudian ditangkap oleh Bu Ellen selaku coach untuk menghasilkan ide-ide yang brilian dari Bu Ellen. Cuman ada sedikit tadi yang mungkin ini memang perlu dibiasakan kita selaku coach mungkin Bu Ellen. Jadi memang ada satu kompetensi yang itu nggak bisa instan. Jadi di dalam proses coaching itu sebagai coach memang tidak bisa instan dan ini harus berproses. Tadi Belian sudah luar biasa, sudah menyampaikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan pemantik yang terbuka sifatnya sehingga bisa menggali ide-ide kreatif dari coachingnya. Nah mungkin ini perlu sedikit ditingkatkan lagi itu aja. Jadi secara keseluruhan overallnya sudah bagus semuanya, hanya kita perlu membiasakan untuk bagaimana bisa membuat atau menyusun pertanyaan terbuka. Karena pertanyaan terbuka ini tujuannya adalah bagaimana orang coach ini bisa betul-betul menggali ide-ide kreatif dari coaching. Kalau secara keseluruhan sudah oke semua. Memang dari awal latihan coaching penekanan saya ada di pembuatan pertanyaan terbuka itu Bu. Iya, benar. Saya harus belajar lebih. Ya, hampir semua Mbak Elian. Jadi menyusun pertanyaan terbuka itu pun jangankan kita ini kan dalam proses belajar jadi coaching kita belajar bercoaching. Ibaratnya seseorang yang sudah dinyatakan coach saja itu kalau kita buka di TikTok, buka di medsos itu beliau juga selalu berlatih untuk bagaimana bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif. Itu tidak gampang, benar. Tapi sudah bisa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mantap pokoknya.